Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia. Channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Menjamu Inter Milan di matchday ketiga Liga Champions bak laga final buat Real Madrid. 3 poin mesti diamankan bagaimanapun caranya. Hal itu tak terlepas dari start buruk Real Madrid di Liga Champions musim ini. Dari 2 pertandingan, Real Madrid baru mengoleksi 1 poin. Setelah sebelumnya kalah dari Shakhtar Donetsk dan selamat dari kekalahan kontra Borussia Mönchengladbach. Madrid pun tertahan di dasar klasemen grup B setelah tertinggal 3 poin dari Shakhtar Donetsk serta 1 poin di belakang Gladbach dan Inter. Peluang memperbaiki posisi dan lolos memang masih sangat terbuka, tapi hasil buruk lainnya jelas cuma akan mempersulit keadaan. Pelatih Real Madrid Zinedine Zidane menyadari duel kontra Inter Milan di Stadion Alfredo Di Stéfano harus dimaksimalkan betul. Membiarkan Inter mencuri angka, apalagi poin penuh, tak cuma membuat hitung-hitungan Los Blancos mengecil, tapi juga merusak atmosfer tim. Inter Milan dipastikan tidak akan bisa memainkan penyerang haus gol mereka, Romelu Lukaku, kala menantang tuan rumah Real Madrid Rabu 4 November 2020. Lukaku mengalami cedera otot kala memperkuat Inter Milan dalam laga matchday kedua Liga Champions versus Shakhtar Donetsk setengah pekan lalu. Lukaku pun sudah absen ketika Inter Milan hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Parma pada akhir pekan kemarin. Karena cedera Lukaku belum juga pulih, Inter pun memutuskan untuk tidak membawa bomber internasional Belgia itu dalam lawatan ke markas Real Madrid. Tak hanya itu, Lukaku kabarnya juga masih bakal harus absen ketika Inter menghadapi Atalanta pada lanjutan Serie A akhir pekan mendatang. Lansir Football Italia, Inter pun kabarnya ingin mempertahankan Lukaku di markas latihan mereka selama jeda internasional pekan depan. Kehilangan Lukaku jelas menjadi pukulan telak bagi Inter. Pasalnya pemain 27 tahun itu sukses menunjukkan ketajamannya sejak digait dari Manchester United tahun lalu. Hingga kini Lukaku tercatat sudah 58 kali memperkuat Inter Milan di semua kompetisi dengan menyumbang 41 gol. Hanya sehari sebelum laga penting melawan Inter Milan, Real Madrid diterpa kabar kurang sedap. Bek tengah Real Madrid Eder Militão terinfeksi virus corona. Eder dipastikan COVID-19 setelah seluruh staf dan pemain utama Real Madrid menjalani tes PCR pada Minggu. Untungnya, Eder Militão menjadi satu-satunya orang yang terjangkit. Pihak Real Madrid mengatakan, Real Madrid ingin mengkonfirmasi bahwa pemain kami Eder Militão positif COVID-19, menyusul tes yang dilakukan kemarin Minggu pagi. Seluruh pemain lain dan staf teknik dari tim utama, begitu juga dengan seluruh pegawai dari klub yang bekerja langsung dengan mereka, menunjukkan hasil yang negatif dalam tes yang sama. Klub ingin mengkonfirmasi sekali lagi bahwa setiap orang kecuali Eder Militão negatif virus corona dalam tes antigen yang dilangsungkan pada pagi yang sama. Eder Militão merupakan bek tengah pelapis tandem utama Sergio Ramos dan Rafael Varane di jantung pertahanan El Real. Di musim ini, Eder sudah dimainkan 3 kali dengan menjadi 2 kali sebagai starter. Ini bukan serangan virus corona pertama yang diterima Real Madrid. Sebelumnya pemain depan Real Madrid Mariano Diaz juga terinfeksi pada akhir Juli silam. Dengan demikian, Eder mesti absen ketika Real Madrid menjamu Inter Milan pada matchday 3 Liga Champions Rabu 4 November dini hari waktu Indonesia Barat. Saat ini Real Madrid terpuruk di dasar klasemen sementara grup B di bawah Inter Milan yang menempati peringkat ketiga. Kedua tim sama-sama memburu kemenangan pertamanya di fase grup. Eder Militão CS baru mengumpulkan 1 poin usai dimenangkan Shakhtar Donetsk 2-3 lalu ditahan imbang Borussia Mönchengladbach 2-2. Sedangkan Inter 2 kali seri melawan Gladbach 2-2 kemudian ditahan imbang Shakhtar 0-0. Playmaker Real Madrid Isco tampaknya tidak akan melanjutkan karirnya ke Juventus. Sang playmaker dilaporkan lebih memilih pindah ke Everton. Isco diketahui tidak tengah berbahagia di Real Madrid setelah jam bermainnya yang terus di-courting oleh Zidane. Alhasil, sang playmaker dilaporkan akan mencoba untuk pindah klub. Salah satu klub yang dilaporkan meminati jasanya adalah Juventus. Namun The Mirror mengklaim bahwa Isco tidak akan berlabuh ke Turin. Ia lebih memilih pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Everton. Menurut laporan tersebut, Isco ingin pindah ke Everton setelah melihat apa yang terjadi pada James Rodriguez. Pada musim panas ini, James pindah ke Everton. Bersama klub asal Inggris itu, James menemukan kehidupan baru dan permainannya kembali berkembang. Isco tertarik untuk merasakan hal yang sama. Selain karena James, faktor pelatih juga menjadi pertimbangan Isco ingin pindah ke Everton. Isco sangat tertarik untuk dilatih Carlo Ancelotti. Pasalnya, Ancelotti adalah sosok yang membawanya ke Real Madrid. Ia menilai sang pelatih bisa memaksimalkan kemampuannya sehingga ia ingin pindah ke Everton.
Kontrak Isco di Real Madrid akan berakhir di tahun 2022. Ia diyakini bisa direkrut di kisaran angka 40 juta euro. Sebuah kabar datang dari Real Madrid. Striker mereka Luka Jovic dilaporkan sudah membulatkan tekad untuk pindah ke Liga Inggris tahun depan. Striker asal Serbia itu sebenarnya masih berstatus sebagai pemain baru di Real Madrid. Ia direkrut dari Eintracht Frankfurt dengan harga yang cukup mahal tahun lalu. Namun sang striker sejak tahun lalu kerap digosipkan tidak bahagia di Real Madrid setelah ia kesulitan beradaptasi dengan skuad El Real dan juara La Liga. The Mirror mengklaim bahwa Luka Jovic ingin pindah di bulan Januari nanti dan ia diberitakan ingin merantau ke Inggris. Menurut laporan tersebut, klub Liga Inggris yang tertarik merekrut Jovic adalah Leicester City. The Foxes diberitakan membutuhkan striker baru setelah mereka menilai Jimmy Vardy butuh pelapis yang bagus. Brendan Rodgers diberitakan menyukai tipikal gaya bermain Jovic sehingga ia tertarik memboyongnya ke Inggris. Menurut laporan tersebut, Leicester tidak langsung membeli Jovic di musim panas ini. Mereka berencana meminjamnya hingga akhir musim. Jika performanya apik, maka mereka mempertimbangkan untuk mempermanenkan sang striker. Real Madrid diberitakan tidak keberatan meminjamkan Jovic karena mereka menilai sang striker butuh jam bermain. Leicester City bukan satu-satunya klub yang meminati jasa Jovic. Striker asal Serbia itu juga dilaporkan tertarik direkrut oleh AC Milan. Tampil gemilang sejak didatangkan sebagai pemain pinjaman dari Real Madrid, AC Milan mulai mengintip peluang untuk mempermanenkan gelandang Brahim Diaz. Bursa transfer musim panas lalu menjadi momen yang cukup sibuk bagi klub Serie A Italia AC Milan. Tim berjuluk Rossoneri itu berhasil mendatangkan sejumlah pemain anyar. Di antaranya adalah Sandro Tonali, Diego Dalot, Jens Peter Haug, Tatarusanu, dan Brahim Diaz. Sejauh ini Brahim Diaz menjadi pemain anyar AC Milan yang memiliki performa terbaik. Pemain berpaspor Spanyol itu mencatatkan 7 penampilan di semua kompetisi, dengan 4 diantaranya sebagai pemain mula. Tak cuma itu, ia juga telah berhasil mencetak 3 gol dengan sumbangsi terbarunya tercipta ketika Rossoneri mengalahkan Sparta Praha 3-0 di Liga Eropa. Penampilan gemilang Brahim Diaz pun memicu ketertarikan dari klub Rossoneri untuk mempermanenkan dirinya di San Siro. Dilansir Sempre Milan, AC Milan dan Real Madrid kini telah mulai menggelar pembicaraan baru untuk membicarakan peluang transfer permanen di akhir musim ini. Lebih lanjut, Real Madrid diketahui membandrol Brahim Diaz sebesar 25 juta euro atau setara dengan 420 miliar rupiah. Peluang kepindahan permanen pun dinilai cukup besar mengingat angka itu masih berada dalam jangkauan AC Milan setelah mereka melepas sejumlah pemain di bursa transfer musim panas lalu. Selain itu, Rossoneri pun memiliki hubungan baik dengan Los Blancos karena telah beberapa kali melakukan jual beli pemain dengan raksasa Liga Spanyol tersebut. Brahim Diaz sendiri didatangkan Real Madrid dari Manchester City pada bursa transfer Januari 2019. Namun ketatnya persaingan di skuad Los Blancos membuatnya gagal mengunci satu tempat di tim utama. Sebelum dipinjamkan ke AC Milan pada September lalu, Brahim tercatat baru tampil 21 kali di semua kompetisi untuk Real Madrid selama 1,5 musim dengan sumbangsi 2 gol dan 3 assist. Meski demikian, ia berhasil menyumbangkan 1 gelar La Liga Spanyol dan 1 Supercopa de España. Jose Mourinho senang dengan performa Gareth Bale saat Tottenham Hotspur mengalahkan Brighton. Tapi Mourinho juga tak lupa untuk menyindir Real Madrid. Tottenham menjamu Brighton pada lanjutan Liga Inggris di Tottenham Hotspur Stadion. Spurs unggul lebih dulu lewat eksekusi penalti Harry Kane di menit ke-13. Brighton menyamakan kedudukan lewat Tariq Lamptey di menit ke-56. Bale akhirnya menjadi penentu kemenangan Tottenham Hotspur lewat sundulannya di menit ke-73 meneruskan umpan Sergio Reguilon. Gol itu tentu membahagiakan Gareth Bale setelah 3 penampilan sebelumnya berujung hasil yang kurang memuaskan. Terlebih pada laga debutnya, Bale malah membuat Tottenham Hotspur kehilangan keunggulan 3-0 saat menghadapi West Ham United dan harus puas dengan skor 3-3. Mourinho selaku manajer dibuat senang dengan aksi Gareth Bale pada pertandingan kontra Brighton. Tak cuma itu, Mourinho juga turut menyindir Real Madrid usai Gareth Bale bikin gol perdana. Mourinho mengatakan, "Saya turut senang dengannya, terutama karena dia pantas mendapatkan itu. Ketika saya punya waktu senggang 5 menit, saya mencoba membuka safari untuk melihat apa yang ditulis oleh situs resmi Real Madrid. Dia tahu kami peduli dengannya dan kami tahu dia peduli dengan kami, tim dan juga klub Spurs. Dia sangat fit, sangat tenang, sangat cerdas, dia baik-baik saja." Berkat kemenangan ini, Tottenham Hotspur kini ada di posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 14 poin, selisih 2 angka dari Liverpool.